Selamat malam. Hari ini kita akan belajar untuk latihan soal matematika dan mengulas materi yang sudah kita pelajari. Tapi karena teman-teman KPA hari ini belum ada yang hadir, jadi saya akan menghubungi untuk memberitahukan bahwa kelasnya sudah dimulai. Kita tunggu ya teman-temannya untuk hadir. Oke, tadi saya sudah menghubungi teman-teman KPA memberitahukan bahwa kelas sudah mulai. Kita tunggu sebentar ya.
Oke, tadi saya sudah menghubungi, ini pada belum masuk. Kita tunggu lagi. Oh, ini ada sudah Mbak Mariam masuk. Saya sapa dulu. Selamat malam Mbak Mariam. Bisa dengar suara saya? Halo Mbak Mariam, bisa dengar suara saya? Oke, coba saya cek lewat chatting. Halo Mbak Mariam. Oh, waalaikumsalam. Bisa dengar suara saya, Mbak? Suara saya di sana jelas. Untuk tampilannya bagaimana? Tampilannya oke? Oke. Karena ini sudah jalan 10 menit ya. Udah 10 menit, jadi saya langsung start saja kelasnya. Ini baru Mbak Mariam saja yang masuk. Nanti biar teman-teman yang lain menyesuaikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih sudah hadir ya. Hari ini kita akan belajar matematika seperti pertemuan sebelumnya. Jadi kita akan mengerjakan soal dengan mengulas materi. Tapi sebelum saya masuk ke dalam latihan, mari kita berdoa bersama-sama supaya proses belajar kita berjalan dengan lancar dan dapat dipahami dengan mudah oleh teman-teman semua ya. Berdoa saya persilahkan.
Oke, berdoa selesai. Terima kasih. Oke, sebentar. Oke, jadi oh ini kebetulan di sini sedang azan, Mbak. Jadi takutnya ini ya tabrakan. Kita dengarkan azan sebentar sembari nunggu teman-teman yang lain hadir di kelas sebentar ya. Tunggu sebentar ya Mbak Mariam ya. Kita dengarkan azan dulu ya. Oke, terima kasih atas waktunya ya Mbak ya. Nah, hari ini kemarin kan kita sudah belajar untuk satuan jadi dari kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter ya. Bagaimana kalau pangkatnya 3, pangkatnya 2, kalau dia naik ke atas perubahannya dibagi, kalau turun dikali. Nah, sekarang kita akan belajar. Kemarin sudah saya ini ya ulas sedikit tentang debit. Jadi debit itu adalah volume air yang mengalir. Sebagai contoh, sebagai pengingat, saya punya sebuah keran di sini, keran ya. Nah, di sini ada bak mandi. Oke, ada bak mandi. Nah, air yang keluar dari keran ini yang disebut dengan volume debit. Jadi volume air yang mengalir ini. Nah, ini disebut dengan debit. Nah, air yang sudah di dalam bak ya, seandainya bak ini penuh, ini adalah volume air. Nah, ketika air mengalir ini untuk memenuhi bak ini kan memerlukan waktu ya. Makanya dalam mencari debit, debit itu disimbolkan dengan D ya, sama dengan volume air yang di dalam bak ya, volume dibagi waktu yang dibutuhkan air mengalir ini untuk memenuhi bak tersebut, T.
Sampai sini bisa dipahami dulu, Mbak. Sampai sini bisa dipahami untuk debit ini, pengertian debit. Debit adalah satuan air yang mengalir, ya. Banyaknya air yang mengalir. Bisa dipahami, Mbak Siti? Halo, Mbak Siti? Sebagai contohnya, langsung saja kita masuk ke soal ya. Nomor 6. Ini kursor saya kok agak sedikit tidak enak, sebentar. Nah, di sini nomor 6, sebuah bejana berbentuk kubus dengan volume 60 liter diisi dengan air sampai penuh. Oh, suaranya diskon. Coba saya, sekarang masih diskon, Mbak. Mbak Siti masih diskon suaranya. Kalau gitu coba saya lockout sebentar ya. Oke, sekarang bagaimana Mbak Siti, suaranya masih diskon? Apa sudah bagus terdengar di sana? Masih diskon kah Mbak Siti? Oh sudah. Nah, saya balik lagi ya. Tadi untuk debit itu adalah volume air yang mengalir. Jadi contohnya saya punya keran ya, ini adalah air yang mengalir. Nah, debit ini adalah volume air yang mengalir ini. Ini namanya debit. Nah, air yang mengalir ini seumpama dia memenuhi sebuah bak mandi seandainya. Nah, air yang sudah ada di bak mandi ini adalah volume bak. Ya, volume bak mandi. Nah, ketika air yang mengalir dari keran ini untuk memenuhi bak ini, dia itu memerlukan waktu. Jadi tidak langsung celing penuh gitu ya, tetapi dia perlu waktu. Makanya dalam mencari debit itu rumusnya adalah volume air di bak ini, volume dibagi waktu yang diperlukan untuk memenuhi bak tersebut. Oke, bisa dipahami Mbak Siti sampai sini? Kita masuk langsung ke nomor 6. Sebuah bejana berbentuk kubus dengan volume 60 liter. Berarti bejananya berbentuk kubus. Seperti ini. Nah, ini bejananya ya. Nah, ini air yang di sini di dalam bejana ini volumenya adalah 60 liter. Oh, ada Mbak Siti, saya sapa dulu. Selamat malam Mbak Siti. Selamat malam Mbak Siti. Mbak Siti. Mbak Lili, apa kabar Mbak Lili? Ini kita baru mulai. Jadi Mbak Lili menyesuaikan ya. Saya lanjutkan. Nah, volumenya 60. Nah, diisi dengan air sampai penuh dalam waktu 5 menit. Berarti waktunya 5 menit. Oh, ada Dek Naila juga. Saya sapa. Selamat malam Dek Naila. Suara saya untuk Mbak Siti, Mbak Lili sama Dek Naila bagaimana? Di sana jelas? Oh, jelas ya. Untuk tampilannya bagaimana? Oke juga. Oke. Nah, sekarang ini sudah diketahui volumenya 60 liter dan waktunya 5 menit. Jadi hari ini kita mengulas sedikit tentang debit ya. Nah, dilihat di sini yang ditanyakan ini apa? Liter per detik. Berarti waktu yang 5 menit ini harus teman-teman rubah menjadi detik. Berapa? 5 menit ada berapa detik teman-teman? Ada Mbak Enci dan Mbak Aska, saya sapa dulu. Selamat malam Mbak Enci, Mbak Aska, apa kabar? Ketertinggalannya menyesuaikan ya Mbak ya.
malam juga. Gimana untuk tampilannya? Bagus? Kelihatan? Oke, jelas. Nah, kita sekarang lagi membahas debit ya. Kemarin kita sudah tidak apa-apa Mbak, menyesuaikan ya ketertinggalannya ya. Kemarin kita sudah sedikit bahas tentang debit. Jadi saya ulas sedikit. Nah, karena di sini ya teman-teman yang diminta satuannya itu liter per detik. Volumenya sudah bentuk liter. Sekarang waktunya ini menit. Berarti 5 menit ini harus dirubah menjadi ke detik. Berapa? 5 menit ada berapa detik teman-teman? 300 detik. Ini 300 detik ya. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini kita masukkan ke dalam rumus debit. Jadi sekali lagi debit adalah volume air yang mengalir ya. Sekarang kita masukkan debit sama dengan volumenya tadi berapa? 60 liter. 60 liter. Oke. Nah, sekarang waktunya yang diperlukan tadi 5 menit karena yang diminta dalam bentuk detik ya, jadi 300 detik. Oh, ada Mas Ri. Saya sapa dulu. Selamat malam Mas Ri. Apa kabar? Gimana suara saya di sana jelas Mas Ri? Untuk tampilannya oke juga? Berapa hasilnya teman-teman? Mas Ri ketertinggalannya menyesuaikan ya. Mbak Mariam yang D. Oke, coba 60 dibagi 300 berapa? 60 dibagi 300. Ayo, yakin yang D? A 0,1, B 0,2, C 4, D 5. Nah, hati-hati ya. Jadi bukan 60 dibagi 5, karena 5 ini dalam satuan menit. Ya, kalau 60 dibagi 5 berapa hasilnya? 12 ya? Iya, 12. Jadi 5 menit ini harus dirubah menjadi detik. Jadi 60 dibagi 300 ya. Oh, Mbak Siti berarti dapatnya D itu 300 bagi 60 ya. Oke, jadi harus hati-hati ya. Jawabannya adalah 0,2 liter per detik. Oke. Kursor saya hilang sebentar. Kita lanjutkan ke nomor 7. Sebuah air terjun dalam waktu 20 menit mengalir air 21.600 liter. Debit airnya adalah liter per detik. Ayo. Nih, bagaimana cara mengerjakan nomor 7? Berapa hasilnya? Ingat, di sini menit, di sini detik. Berarti harus dirubah dulu. Saya tunggu jawabannya apa? Silakan. Dicoret-coret. A10, B15, C16, D18. Ayo, saya tunggu. Boleh dicoret-coret rumusnya. Debit tadi volume per waktu. Nah, di situ waktunya ada dalam menit. Diminta dalam detik. Jadi dirubah menjadi detik dulu. Berapa hasilnya? Ada yang sudah ketemu? A, B, C, D. Ada yang sudah ketemu A, B, C, D? Apa mungkin ada yang masih bingung? Jadi debit di sini yang ditanyakan debit itu volume per waktu. Nah, di sini satuannya liter, ini adalah volumenya dan ini adalah waktunya 20 menit. Tetapi di sini yang diminta adalah detik, ya. Liter per detik, berarti ini harus dirubah menjadi detik. Berapa?
Nah, kemudian kalau sudah dirubah menjadi detik baru dimasukkan ke dalam rumus. Coba siapa yang sudah ketemu? A10, B15, C16, D18. Ada yang sudah ketemu? Naila yang D, yang lain bagaimana? Dicoba dioret-oret dulu. Oke. Ada yang lain ketemunya? Belum ketemu yang lain? Oke, kita kerjakan ya. Di sini diketahui berarti sebuah air terjun dalam waktu 20 menit mengalir air 21.600 liter. Berarti otomatis ini adalah volume. Ya. Dalam waktu itu adalah T, disimbolkannya T ya, waktu. Nah, di sini debit airnya adalah berarti yang ditanyakan adalah debit. Nah, liter per detik, berarti yang ditanyakan satuannya liter per detik, sementara diketahui di sini liter dan menit. Jadi menitnya ini harus dirubah menjadi detik. Berarti 20 menit kalau dirubah menjadi detik berapa teman-teman? Kalau dirubah menjadi detik berapa hasilnya 20 menit? Berarti dia menit ke detik, berarti dikali 60 berapa hasilnya? 1200. 1200. Nah, di sini berarti dia sudah satuannya detik. Nah, teman-teman, berarti tinggal memasukkan debitnya. Saya tulis di sini ya. Jadi tinggal memasukkan ke debit tadi volume per waktu. Nah, volumenya tadi diketahui 21.600 liter. Nah, waktunya tadi sudah dicari teman-teman 1200 detik. Nah, sekarang berapa hasilnya? Berapa hasilnya? Coba dihitung. Berapa hasilnya? Ayo. 18. Berarti satuannya apa? Dilihat di sini satuannya liter per detik. Jawabannya adalah 18. Sampai sini dulu. Ada yang masih bingung? Untuk debit sampai sini dulu. Ada yang masih bingung? Ada yang masih bingung? Bisa dikonfirmasi? Boleh dipahami sebentar? Astagfirullahaladzim. Tidak ya? Oke, Mas Ri. Teman-teman yang lain bagaimana? Ini teman-teman, semoga saja internetnya tidak mati ya. Di sini tiba-tiba lagi angin kencang banget, hujan dengan angin kencang. Jadi nanti kalau seandainya tiba-tiba suara saya ndak ada, berarti internetnya putus ya. Semoga saja tidak putus dulu ya. Kita waktu belajarnya selesai. Nah, kalau gitu coba nomor 8. Ini dibalik. Yang diketahui ini debitnya. Dan waktu yang ditanyakan adalah volume. Pokoknya kalau liter itu adalah volume. Nah, sekarang sebuah saluran air, debit airnya 24 liter per detik. Dalam waktu 1 jam, air yang mengalir adalah titik-titik liter. Nah, dilihat di sini detik. Nah, di sini jam. Berarti teman-teman harus mengubah jam ini menjadi
detik. Coba dihitung dulu berapa kalau dirubah menjadi detik. 1 jam berapa detik teman-teman? Satu jam ada berapa detik? Dihitung 1 jamnya dirubah menjadi detik dulu. Kalau sudah ketemu, dimasukkan ke dalam rumus debit sama dengan volume per waktu. Ya, Dinaila 360 detik. Sekarang masukkan ke dalam rumus debit. Debit sama dengan volume per waktu. Nah, sekarang yang ditanyakan volume, berarti rumusnya adalah debit dikali waktu. Debitnya di situ berapa? Dinaila sudah ketemu yang B. Yang lain? Oke. Yang B juga? Yang lain? Oke, tepat sekali ya. Jawabannya 86.400 liter. Jadi, rumusnya seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman susah menghafal, jadi teman-teman boleh membuat segitiga. Sebentar, saya hapus dulu. Jadi kalau susah menghafal rumus debit, teman-teman buat saja segitiga. Buat segitiga. Nah, segitiganya seperti ini. Ini debitnya, ini volume, ini waktu. Jadi sebagai contoh, teman-teman ingin mencari debit. Berarti kan ini. Dilihat, oh volume per waktu. Nah, teman-teman ingin mencari volume. Dilihat sejajar, oh ini dikali. Teman-teman mau mencari waktu, berarti ini posisinya di atas sama di bawah. Oh, berarti volume dibagi debit. Kalau teman-teman kesulitan untuk menghafal rumusnya, bikin saja segitiga, di situ ada volume paling atas, debit dan waktu sejajar. Nah, sekarang kita coba lagi nomor 9. Nomor 9. Sebuah pipa air debitnya 30 liter per detik. Debitnya. Untuk mengisi bak sampai penuh pipa disebut 30. Sebentar Mas Ri, waktunya 30 menit. Ya, volume bak mandi itu adalah Mas Ri yang C. Yang lain? Yang lain ada yang sudah ketemu? Mas Ri yang C, yang lain ada yang sudah ketemu? Sebuah pipa airnya debitnya 30 liter per detik. Untuk mengisi bak mandi sampai penuh diperlukan waktu 30 menit. Volume bak mandi adalah, ingat di situ yang dilihat di sini satuannya detik, di sini menit. Disamakan dulu. Berapa Mas Ri yang C, Mbak Aska C, yang lain? Oke. Berarti sudah bisa ya yang C ya. Untuk debit ada masalah teman-teman? Sudah bisa? Oh bisa. Oke, kalau gitu kita lanjut ke bab geometri dan pengukuran. Kita langsung masuk ke ini. Nah, ini saya ulas untuk rumusnya nanti sembari jalan saja ya. Oke, ini latihan. Saya masuk ke ABC-nya dulu. Nomor 1, rumus yang benar untuk keliling lingkaran adalah untuk keliling lingkaran yang berjari-jari D. Jadi D ini jari-jari ya, adalah
Apa? A, B, C, D? Oh, Mbak Siti jari-jari. Oke. Nah, kita bahas lingkaran dulu. Nah, ini adalah sebuah gambar lingkaran, ya. Di sini ada titik tengahnya. Oke. Nah, ini garis yang bagi tapi hanya setengah garis ini. Nah, ini yang disebut dengan jari-jari. Ini adalah yang disebut dengan jari-jari lingkaran. Tetapi kalau ada lingkaran, ya, terus ada garis yang membagi dua di tengah seperti ini. Nah, garis ini disebut dengan diameter. Diameter. Biasanya jari-jari itu disimbolkan dengan R, diameter itu disimbolkan dengan D. Jadi diameter itu adalah 2 kali dari jari-jari. Berarti contohnya di sini jari-jarinya 10 cm. Berarti otomatis diameternya kan di sini cuma 10. Berarti diameternya adalah 20. Oke, sebagai contoh lagi, kalau diameternya diketahui ini 30 cm, berarti jari-jarinya, ya, diameternya 30, berarti jari-jarinya itu adalah 15 cm. Untuk sampai sini dulu bisa dipahami? Sampai sini dulu bisa dipahami teman-teman semua untuk jari-jari dan ini, Dek Naila bisa? Ini Mbak Mariam yang bertanya bisa? Mbak Mariam, bisa dipahami untuk jari-jari dan diameter? Oke, yang lain bisa ya? Maksudnya jari-jari tangan. Nah, oke, jari-jari. Nah, untuk rumusnya kalau lingkaran itu ada keliling, ya. Ini saya pakai simbol jari-jarinya R ya teman-teman ya. Simbol jari-jarinya R ya. Untuk keliling itu 2 PR PR. Ini pi ya, saya bikin pi-nya kayak kurang bagus, saya hapus dulu. Pi itu bentuknya seperti hampir mirip dengan N, tapi dia di sini agak begini. Nah, ini pi. Berarti untuk kelilingnya itu 2 PR. Rumusnya, kalau untuk luas lingkaran itu rumusnya adalah pi R kuadrat. Pi R kuadrat. Dipahami dulu untuk yang ini. Bisa dipahami yang ini teman-teman? Nah, sekarang sebagai contoh, saya punya tadi keliling itu rumusnya 2 pi R ya. Kalau luas itu rumusnya pi R kuadrat. Atau mungkin keliling, ini kan R ini jari-jari ya, 2 kali pi kali jari-jari. Nah, bisa juga seperti ini. Tadi kan kalau diameter kan 2 jari-jari. Jadi ini 2 jari-jari berarti bisa pi kali diameter.
Nah, saya punya lingkaran di sini, ya. Di sini diketahui, ini kalau garis seperti ini namanya apa teman-teman? Kalau yang membagi dua, ini namanya garis apa? Ini yang merah ini membagi dua, ini garis apa? Diameter. Nah, diameternya diketahui 14 cm. Berapa kelilingnya? Kelilingnya berapa? Ada yang sudah bisa mencari? Ingat ya, pi itu ada 2 di sini, bisa 22/7 atau mungkin 3,14. Ini sudah ketentuan. Jadi pi kadang memakai 22/7 atau kadang memakai 3,14. Ini sudah ketentuan, jadi tidak bisa dirubah. Kalau teman-teman contohnya di R atau di jari-jari atau di diameternya itu, kalau angkanya bisa dibagi 7, berarti teman-teman pakai saja 22/7. Tapi jika angkanya susah dibagi 7, teman-teman boleh pakai 3,14. Nah, sekarang silakan dicari kelilingnya berapa, teman-teman? Kelilingnya berapa? Ada yang sudah ketemu kelilingnya? Kesulitan? Oh, oke. Ini server saya error, jadi saya coba logout sebentar, nanti tak coba masuk lagi. Oh, ternyata internet saya pentung, jadi saya tutup dulu.